Tren dan isu keperawatan adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang yang tentang praktek atau mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta ataupun tidak. Tren dan isu keperawatan tentunya menyangkut tentang aspek legal dan etis keperawatan. Tren keperawatan adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa dan analisa. Tren juga dapat didefinisikan salah gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Isu keperawatan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis. Macam-macam tren dan isu keperawatan maternitas terkait dengan masalah kesehatan wanita. Yang pertama, angka kematian ibu. Angka kematian ibu adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, dan akibat semua sebab yang terkait dengan diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Kematian ibu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama kematian sebagai akibat langsung dan yang kedua kematian sebagai akibat tidak langsung. Penyebab terjadinya angka kematian ibu. Penyebab terjadinya angka kematian ibu disebabkan oleh gangguan obstetrik seperti pendarahan, preeklamsi atau eklamsi, dan infeksi atau penyakit yang diderita oleh ibu selama atau sebelum kehamilan, seperti penyakit jantung, tuberkulosis, ginjal, dan acute immunodeficiency syndrome. Yang kedua, anemia pada ibu hamil. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi di mana ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram pada trimester 1 dan trimester kedua, atau kurang dari 10,5 gram pada trimester kedua. Nilai batas tersebut dan keadaannya pada kondisi wanita tidak hamil terjadi karena hemodilusi, terutama pada trimester kedua. Isu keperawatan maternitas tentang larangan mengkonsumsi kafein saat menstruasi. Larangan mengkonsumsi kafein saat menstruasi sebab kandungan kafein dalam kopi bisa memperparah atau bahkan menyebabkan kram. Selain itu, sifat diuretiknya, kopi juga bisa meningkatkan produksi urin dan menyebabkan dehidrasi. Dari hal tersebut itulah muncul beberapa alasan yang menyebabkan wanita lebih baik tidak mengkonsumsi kafein saat sedang menstruasi, karena satu, dapat membuat nyeri haid makin parah, dua, dapat membuat mood kurang baik dan cenderung lebih cemas, dan yang ketiga, perut terasa lebih kembung serta tidak nyaman. Masalah dan tren isu keperawatan maternitas. Yang pertama, masalah A. Penyebab angka kematian bayi masih tinggi. B. Penyebab angka kelahiran bayi masih tinggi. C. Angka kematian ibu. D. Penyakit menular seksual. Yang kedua, penemuan teknologi terbaru. A. Alat kontrasepsi implan terbaru. B. Water birth. C. USG atau ultrasonografi. D. Pil KB terbaru. E. Robot akan digunakan untuk mengobati orang sakit. Alat-alat kontrasepsi. Yang pertama yaitu pil KB. Pil
BKB merupakan alat kontrasepsi yang sangat umum digunakan. Dan yang berikutnya, kondom pria. Kondom pria pada umumnya juga digunakan untuk mencegah kehamilan. Kondom biasanya terbuat dari bahan lateks dan bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina. Berikutnya yaitu suntik KB. Suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Implan. Implan atau tutup merupakan alat kontrasepsi yang berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek api. IUD atau intrauterine device adalah alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan di dalam rahim. Kondom wanita. Kondom wanita berbentuk plastik yang berfungsi untuk menghalangi dan menyelubungi vagina. Berikutnya ada spermisida. Spermisida adalah produk kontrasepsi yang digunakan di dalam vagina dalam berhubungan keperawatan seksual. maternitas pada masa postpartum atau nifas. Yang pertama ada nifas atau puerperium, adalah periode waktu atau masa di mana organ-organ reproduksi kembali ke keadaan sebelum hamil. Yang kedua dimulai setelah kelahiran plasenta, berakhir pada saat setelah kandungan kembali ke keadaan sekitar 6 minggu. Nah, yang ketiga ada involusi atau proses perubahan organ rektum. Yang keempat, masa nifas normal, yaitu involusi uterus, pengeluaran lokia, pengeluaran ASI, dan perubahan tubuh termasuk keadaan psikologis normal. Nah, periode nifas sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pertama immediate puerperium atau segera setelah persalinan sampai 24 jam setelah persalinan. Yang kedua ada early puerperium atau 1-7 hari setelah melahirkan. Yang ketiga ada later puerperium atau waktu 1-6 minggu setelah melahirkan. Nah, perubahan atau adaptasi masa nifas yaitu 1. Perubahan fisik, 2. Laktasi, 3. Perubahan sistem tubuh, yang keempat perubahan psikologis. Perubahan fisik dan fisiologis, involusi, A. Pengeluaran lokia, B. Perubahan payudara, C. Perubahan sistem tubuh yaitu sistem gastrointestinal, traktus urinarius, dan sistem kardiovaskuler.